Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan mengenai perubahan status jenis kelamin karena kelainan hipospadias. Baik, berikut adalah rumusan masalahnya dan untuk penjelasannya langsung saja. Penyebab hipospadia diyakini berasal dari 3 faktor utama, yaitu faktor genetik, faktor lingkungan, dan juga faktor hormon. Pembentukan uretra sangat dipengaruhi oleh produksi hormon androgen. Jika terjadi gangguan produksi terhadap hormon androgen selama perkembangan janin, maka uretra bisa gagal terbentuk sempurna di ujung penis. Lalu hipospadia juga terjadi secara genetik, di mana ketika keturunan sebelumnya mengalami hipospadia, maka keturunan selanjutnya memiliki persentase tinggi untuk mengalami hipospadia. Hipospadia juga berasal dari faktor lingkungan, di mana buah yang dikonsumsi cenderung memiliki kandungan anti. Oke, kita masuk ke poin berikutnya, yaitu ada bagaimanakah proses diferensiasi organ dan saluran reproduksi pada manusia. Jadi, proses diferensiasi organ dan saluran reproduksi pada manusia itu dimulai sejak janin berada dalam kandungan, tepatnya sekitar minggu ke-6 hingga ke-12 kehamilan. Pada awalnya, semua janin memiliki struktur dasar yang sama, baik yang akan menjadi laki-laki maupun perempuan. Jenis kelamin ditentukan oleh susunan kromosom janin dengan kromosom XY yang akan berkembang menjadi laki-laki, sedangkan kromosom XX akan berkembang menjadi perempuan. Jika janin memiliki kromosom Y, maka gen SRY akan memicu pembentukan testis. Nah, testis ini kemudian menghasilkan hormon yang berperan dalam pembentukan alat kelamin laki-laki dan menghambat perkembangan alat kelamin perempuan. Sebaliknya, jika gen SRY ini tidak ada, maka akan terbentuk ovarium dan janin berkembang menjadi perempuan. Proses inilah melibatkan kerja hormon yang sangat teratur. Jadi, jika terjadi gangguan pada hormon atau respon tubuh terhadap hormon tersebut, maka bisa terjadi kelainan seperti hipospadia, yaitu kondisi di mana saluran kemih tidak terbuka di ujung penis, tetapi di bagian bawahnya. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam menentukan jenis kelamin saat bayi lahir. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor apa sajakah yang berpengaruh terhadap diferensiasi organ dan saluran reproduksi pada hewan PT-Brata dan APT-Brata. Di mana diferensiasi organ dan saluran reproduksi pada hewan PT-Brata dan APT-Brata dipengaruhi oleh berbagai faktor yang sangat kompleks dan saling berinteraksi. Faktor genetik memegang peran utama, di antaranya yaitu seperti gen STRY, WNT4, dan DMRT1. Mengatur pembentukan gonad dan saluran reproduksi secara spesifik pada PT-Brata. Selain itu, pengaruh hormon terutama hormon seks seperti estrogen dan testosteron menentukan arah perkembangan organ reproduksi. Dan selain itu, selain faktor genetik, faktor lingkungan seperti suhu juga berperan penting, terutama pada reptil yang mengalami penentuan jenis kelamin berdasarkan suhu inkubasi di dalam telurnya. Di sisi lain, mekanisme gen epigenetik seperti metilasi DNA dan regulasi ekspresi gen juga mempengaruhi proses ini. Termasuk pada APT-Brata yang memiliki jalur perkembangan reproduksi yang lebih bervariasi, teman-teman. Oke, kombinasi dari faktor-faktor tersebut menciptakan keberagaman sistem reproduksi antar spesies, baik pada kelompok PT-Brata maupun APT-Brata. Di mana di sini juga bisa berkaitan dengan kasus yang kami sedang bahas, yaitu tentang pengalihan organ reproduksi pada laki-laki ataupun perempuan. Baik, selanjutnya adalah penyebab kekeliruan dalam penetapan jenis kelamin saat bayi baru lahir. Jadi, bayi yang baru lahir umumnya dapat diidentifikasi jenis kelaminnya dengan menggunakan USG. Namun, terkadang terdapat jenis kelamin bayi yang tidak mudah untuk dibedakan karena bentuk organ kelamin eksternal bayi tersebut tidak secara jelas menunjukkan apakah bayi laki-laki atau perempuan. Keadaan tersebut ini dinamakan dengan ambiguous genitalia, di mana bayi dilahirkan memiliki gangguan perkembangan genital yang mengakibatkan organ kelamin eksternal tidak sesuai dengan kondisi biologis yang sebenarnya, seperti pada kasus Aprilia, seorang atlet voli nasional Indonesia yang sejak lahir ini ditetapkan sebagai perempuan. Namun, setelah bergabung menjadi TNI, ia menjalani pemeriksaan lanjut yang diketahui bahwa
Aprilia menderita hipospadia. Hipospadia ini merupakan kelainan bawaan pada anak laki-laki di mana lubang uretra yang terbentuk ini tidak terdapat di ujung penisnya, melainkan di bagian bawah penis atau lebih dekat dengan area antara testis dan juga anus. Bentuk organ kelamin eksternal yang tidak menyerupai testis sempurna tersebut ini menyebabkan kekeliruan dalam pengidentifikasian sebagai perempuan. Oleh karena itu, penentuan jenis kelamin sebaiknya tidak hanya mengandalkan pengamatan visual, namun memerlukan pemeriksaan medis yang lebih teliti. Penentuan jenis kelamin pada individu, khususnya pada kasus kelainan seperti hipospadias atau ambiguous genitalia, memerlukan evaluasi medis yang komprehensif dan tidak hanya bergantung pada pengamatan visual organ kelamin eksternal saat lahir. Dalam dunia medis modern, pendekatan ilmiah digunakan untuk memastikan identitas jenis kelamin secara akurat melalui serangkaian pemeriksaan. Pemeriksaan karyotip menjadi langkah awal untuk mengetahui susunan kromosom individu, apakah XX yang menunjukkan perempuan atau XY yang menunjukkan laki-laki. Selain itu, pemeriksaan hormonal diperlukan untuk mengukur kadar hormon seperti testosteron dan estrogen yang berperan penting dalam perkembangan karakteristik seksual. Pemeriksaan pencitraan seperti ultrasonografi atau USG atau MRI juga dilakukan untuk mengidentifikasi struktur organ reproduksi internal, termasuk juga dilakukan untuk mengetahui testis atau ovarium yang mungkin tidak tampak dari luar. Di samping itu, analisis genetik molekuler digunakan untuk mendeteksi keberadaan gen-gen penting seperti SRY yang menunjukkan pembentukan testis dan karakteristik laki-laki. Seluruh rangkaian evaluasi ini sebaiknya dilakukan oleh tim medis multidisipliner yang terdiri dari dokter, anak, ahli genetika, endokrinologis, urologis, dan psikolog agar diagnosis dan penanganan dilakukan secara cermat, ilmiah, serta mempertimbangkan kondisi fisik maupun psikososial dari individu secara menyeluruh. Kesimpulannya adalah, kelainan hipospadias merupakan salah satu kondisi bawaan yang memengaruhi letak saluran uretra pada bayi laki-laki sehingga dapat menyebabkan kesalahan dalam penetapan jenis kelamin saat lahir. Proses diferensiasi organ dan saluran reproduksi pada manusia ditentukan oleh interaksi kompleks antara faktor genetik, hormon, dan lingkungan dengan peran utama gen SRY pada kromosom Y yang mengarahkan perkembangan testis dan saluran reproduksi pada laki-laki. Hal serupa juga terjadi pada hewan vertebrata dan avertebrata meskipun jalur diferensiasinya lebih bervariasi. Kekeliruan dalam identifikasi jenis kelamin umumnya terjadi akibat kelainan pada bentuk organ genital eksternal yang tidak sesuai dengan jenis kelamin genetik atau hormonal. Oleh karena itu, evaluasinya akurat dan menyeluruh sangat diperlukan, termasuk pemeriksaan kromosom, hormon, pencitraan organ dalam, serta analisis genetik. Pendekatan medis multidisiplin menjadi kunci untuk memastikan penetapan jenis kelamin yang tepat, ilmiah, dan bertanggung jawab, serta memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus perubahan status jenis kelamin akibat kondisi seperti hipospadias.